Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu anak-anakku sekalian? Sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah sudah memberikan kepada kita hari ini, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Kemudian yang kedua, salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sudah membawa kita dari jurang kegelapan menuju alam yang terang benderang. Baiklah, anak-anakku semuanya, pada hari ini kita akan belajar tentang masalah jujur, amanah, dan istiqomah. Adapun kompetensi dasar pada materi ini adalah memahami makna perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Yang selanjutnya adalah pengertian jujur. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang kita ucapkan memang itulah yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Jadi ibu harapkan ketika kamu berbicara harus jujur. Jadi jangan sampai ada yang ditutup-tutupi ataupun yang kamu bohongi. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini kalian harus bisa menyebutkan pengertian jujur sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ataupun surat yang kedua ayat 42 dan hadis yang terkait. Kemudian yang selanjutnya lagi harus bisa juga menjelaskan apa itu jujur yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 42 dan hadis yang terkait. Yang ketiga, selain harus bisa menjelaskan pengertian jujur, kemudian menyebutkan pengertian jujur, harus bisa juga menunjukkan contoh jujur sebagai implementasi dari pemahaman surat Al-Baqarah ataupun surat yang kedua ayat 42 dan hadis yang terkait. Yang selanjutnya adalah bisa menyebutkan pengertian amanah sebagai implementasi dari Quran surat Al-Anfal ayat 27 dan hadis yang terkait. Kemudian juga harus bisa menjelaskan makna amanah sebagai implementasi dari Quran surat Al-Anfal ayat 27 dan hadis yang terkait, serta bisa menunjukkan contoh amanah sebagai implementasi dari Quran surat Al-Anfal ayat 27 dan hadis yang terkait. Yang selanjutnya adalah menyebutkan pengertian istiqomah sebagai implementasi ataupun dalil nakli dari Al-Quran surat Al-Ahqaf surat yang ke-46 ayat 13 dan hadis yang terkait, serta menjelaskan makna istiqomah sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat Al-Ahqaf surat yang ke-46 ayat 13, serta harus bisa menunjukkan contoh perilaku istiqomah sebagai implementasi dari pemahaman Al-Quran surat Al-Ahqaf ataupun surat yang ke-46 ayat 13 dan hadis yang terkait. Tadi kita sudah berbicara masalah jujur. Nah, sekarang ada dalil nakli tentang jujur yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ataupun surat yang kedua ayat 42, yang artinya janganlah kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Kemudian ada contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, karena di keluargalah kita hidup dan di keluarga juga kita dibentuk watak dan lain sebagainya. Contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga,
kita tidak berpura-pura tidur ataupun berpura-pura belajar ketika diamanahi oleh orang tua. Misalnya, ketika kita dikasih amanat, kita jangan nutup bantal ke muka ataupun dan lain sebagainya. Kemudian menyampaikan hasil ujian kepada orang tua dengan apa adanya. Hasil ulangan, hasilnya misalnya mau baik ataupun buruk, kamu harus sampaikan kepada orang tua, harus jujur. Kemudian tidak melebihkan uang membayar buku ataupun uang kas ataupun uang SPP dan lain sebagainya. Harus mengembalikan uang kembalian belanja sebagaimana mestinya. Jangankan uang belanja, uang jajan, uang habis ke warung, SPP harus dikembalikan. Kemudian yang selanjutnya harus berkata terus terang apabila kita melakukan kesalahan dan harus bisa memecahkan masalahnya. Yang selanjutnya, contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Nah, yang pertama di sini contohnya tidak boleh menyontek ketika ujian, ketika ulangan, ketika PTS dan lain sebagainya. Kita harus percaya pada diri sendiri, harus percaya pada kemampuan diri sendiri, ya. Dan kita juga harus takut bahwa Allah itu adalah Maha melihat, ya. Kamu harus jujur. Kemudian tidak melakukan titip absen kepada temannya demi bisa membolos. Apalagi sekarang absen dilakukan di Padlet dan harus ada fotonya. Jadi kamu tidak bisa untuk menitip absen. Kalau kamu tidak hadir berarti kamu bolos ataupun alpa. Kemudian tidak malu untuk bertanya kepada guru apabila memang kamu belum memahami materi pembelajaran yang disampaikan. Harus mempergunakan dengan bahasa yang baik, bahasa yang sopan, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh guru dan oleh teman-temannya. Kemudian harus membayar harga barang yang dibeli sesuai dengan ketentuan di kantin sekolah. Misalnya kalau harga memang roti 3.000, kamu bayar uangnya 3.000. Nanti kembaliannya misalnya uangnya 5.000, harga roti 3.000, dengan sopan, Pak, Bu, maaf kembaliannya mana? Jadi jangan sampai uangnya kamu 2.000 minta kembalian 8.000. Itu berarti sudah bohong. Yang selanjutnya, mengembalikan buku yang dipinjam dari perpustakaan sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan. Jadi kalau memang kamu sudah mengembalikan, kamu bilang saya sudah. Kalau memang belum, tolong buku itu dikembalikan karena buku itu adalah bukan milik kamu. Yang selanjutnya, contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Apabila kamu mengendarai kendaraan, jangan sekali-kali kamu melakukan suap kepada polisi ketika kamu kena tilang. Ya. Kemudian kita harus pakailah misalnya helm, bawa STNK dan lain sebagainya. Dan ini juga peringatan bagi anak-anakku semuanya, karena kamu umurnya belum 17 tahun, belum punya KTP, belum punya STNK dan lain sebagainya. Alangkah baiknya kamu tidak menggunakan motor, karena banyak sekali resiko dan bahayanya. Yang selanjutnya, tidak melebihkan takaran timbangan harga agar mendapatkan keuntungan berlebih. Nah, kemudian apabila memang kita berjualan makanan, menggunakanlah bahan-bahan makanan yang aman bagi tubuh kita, supaya tubuh kita sehat. Kemudian tidak memilih pemimpin yang melakukan aksi serangan pajar maupun bagi-bagi sembako terhadap rakyatnya agar terpilih. Kita mungkin di lingkungan kita, di masyarakat, sering melihat apabila ada pemilihan atau RW, RT, dan lain sebagainya. Ini banyak sekali serangan pajar. Tolong dihindari, lebih baik jujur. Kemudian yang selanjutnya, tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas. Kita harus paham rambu-rambu lalu lintas itu kan warnanya ada merah, ada hijau, ada kuning.
Kalau merah kita harus berhenti, jangan di belakang, jangan di depan garis tapi di belakang. Ya, pakai helm, apalagi sekarang masker dan lain sebagainya. Nah, di sini ada juga kita harus menerapkan perilaku jujur dalam sehari-hari ataupun dalam keseharian kita. Sebagai pelajar, ya kita harus mengerjakan soal ujian dengan jujur, tidak boleh mencontek. Ya. Terus lagi yang selanjutnya, tulis nama, tulis kelas. Kita harus bisa menasehati teman ketika mereka melakukan keburukan ataupun hal yang tidak pantas ataupun hal yang tidak baik. Ketika kita bercerita harus sesuai dengan kejadian yang dialami. Jadi jangan mengada-ngada, jangan bohong, tidak ditambahin dan tidak dikurangin, ya. Kemudian melakukan kebaikan, baik saat kita dilihat orang maupun tidak dilihat orang. Dan ibu yakin ketika kamu melakukan perbuatan, kamu tidak mau perbuatan kamu itu dilihat oleh orang lain, nanti akan mengakibatkan riya ataupun ingin dipuji. Yang selanjutnya, tidak mencari alasan untuk menutupi kesalahan. Ini yang terakhir nih, harus bisa menepati janji. Ya, janji yang apa? Yang telah kita sepakati. Misalnya kamu mau ke sekolah jam 9, jam 9 itu kamu ulang, jam 9 itu berangkat dari rumah, atau jam 9 itu kita harus datang di sekolah. Jadi harus menepati janji. Apabila kamu memang berjanji, harus dengan menggunakan insya Allah, ya, seperti itu. Yang selanjutnya lagi ada hikmah jujur. Dengan jujur, hidup kita akan menjadi tenang, menjadi damai, menjadi sejahtera. Kemudian selalu kita akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain, karena orang lain akan melihat kita bahwa kita itu jujur. Kemudian otomatis juga kalau kita sudah jujur akan dipercaya oleh orang lain, otomatis kita akan memiliki banyak teman. Yang selanjutnya, kita harus bisa menjaga nama baik diri sendiri, diri pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian dengan kejujuran ini bisa mengantarkan kita untuk ke surga. Amin ya robbal alamin. Yang selanjutnya adalah amanah. Amanah artinya terpercaya ataupun dapat dipercaya. Bisa juga amanah ini diartikan pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Dalil naklinya tentang amanah ini seperti hadis yang ditulis oleh Bukhari dan Muslim. Nanti bisa lihat di buku paketnya ya. Kemudian ada penerapan perilaku amanah dalam keseharian. Harus bisa menjaga rahasia orang lain. Kalau orang lain bercerita kepada kita, dia suka bilang, jangan cerita ke orang lain ya. Nah, rahasia itu harus kita pegang teguh. Kita tidak boleh bercerita kepada orang lain, walaupun misalnya cerita itu kita tidak suka. Kemudian selanjutnya melaksanakan tugas sekolah dengan baik. Tugasnya, amanatnya. Jadi ketua kelas, amanah itu harus kita pegang. Jadi bendahara, dititipin duit, uang kas, dipegang, serahkan ke wali kelasnya, dititipin di koperasi, ditabung. Kemudian yang selanjutnya beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ketika kita sholat ada kalimat inna wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita menyerahkan hidup dan mati kita hanya kepada Allah dengan ikhlas. Ikhlas itu tidak cuma di mulut tapi dengan di hati. Bekerja sesuai dengan jabatan yang kita miliki, ya, jabatannya apa, tanggung jawabnya seperti apa. Jadi nanti semua yang kita lakukan di dunia akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Mau kaya, mau miskin, sedang, orang yang pendek, yang sedang, yang tinggi, semuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Kemudian harus bisa menjaga dan menggunakan nikmat yang sudah Allah berikan dengan baik. Perilaku
Hikmah perilaku amanah. Satu, dipercaya oleh orang lain. Dengan kita mempunyai sifat perilaku amanah, orang lain akan percaya kepada kita. Berarti kita bisa memegang amanah itu dengan baik. Kemudian orang juga akan simpatik. Orang lain itu akan simpatik kepada kita. Yang selanjutnya kita akan memperoleh kesuksesan hidup. Dan di sini kita harus bisa melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya serta menjauhi larangannya. Perintah Allah, perintah Rasul itu yang seperti apa? Menolong orang, sholat tepat waktu. Coba sepertiga malam kamu lakukan untuk sholat, mulia sekali itu ya. Kemudian kita akan diberi kemudahan oleh Allah dalam menghadapi sesuatu masalah. Jadi masalah itu, ketika ada masalah, insya Allah kita bisa mengatasi itu dengan mudah, dengan cepat. Kemudian yang terakhir, kita akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan selalu ingat kepada Allah dimanapun, kapanpun itu, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, bahagia, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah pengertian istiqomah. Istiqomah berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Bisa juga dalam arti luas, istiqomah itu adalah sikap teguh dalam melakukan sesuatu kebaikan, membela serta mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun kita harus menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Dan istiqomah ini berarti sikap kukuh kita juga pada pendirian yang konsekuen dalam tindakan. Ya. Jadi kita harus bisa menghadapi tantangan dan godaan. Kemudian untuk dalil nakli tentang istiqomah itu terdapat dalam Quran surat Al-Ahqaf ataupun surat yang ke-46 ayat 13. Ya. Yang bunyinya innalladzina qalu rabbunallahu summastaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, sesungguhnya mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Quran surat Al-Ahqaf surat yang ke-46 ayat 13. Jadi di sini dalam berkata bahwa kita itu harus istiqomah. Jadi dalam hati kita tertanam tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, ya. Perilaku istiqomah dapat diwujudkan melalui kegiatan yang pertama. Di situ kita harus bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dalam keadaan apapun, dimanapun. Ya, perintah Allah misalnya yang seperti apa? Perintah Allah misalnya yang seperti apa? Seperti sholat. Sholat itu tidak boleh ditinggal. Kita tidak bisa sholat dengan cara berdiri, bisa dilakukan dengan cara duduk. Duduk tidak bisa dengan tiduran. Kalau berdiri tidak bisa, duduk tidak bisa, tiduran tidak bisa, sudah tinggal kita menghadap kiblat, berarti sudah siap. Dan kematian itu tidak muda, tidak tua, tidak nenek-nenek, tidak aki-aki, semuanya akan mengalami itu. Yang selanjutnya nih, sholat 5 waktu harus tepat pada waktunya. Berarti di sini juga disiplin. Ya, dalam penilaian sosial ini akan tercantum ada yang namanya penilaian religius dan sosial. Di situ tepat waktu, disiplin,
ya, menjalankan sholatnya tepat waktu, belajar terus menerus hingga paham. Kalau di sekolah kamu belajar tidak paham, tanya ke gurunya. Tidak paham, tanya lagi. Baca lagi bukunya sampai dengan paham, sampai dengan mengerti. Di sekolah kamu silahkan bertanya. PJJ pun ketika kamu memang tidak mengerti tentang tugasnya apa, kamu jangan segan-segan untuk bertanya kepada guru. Bisa lewat PJJ-nya ataupun Japri. Kalau misalnya belum dijawab, jangan marah. Mungkin banyak anak yang bertanya, ya. Jangan segan-segan kamu apabila kamu tidak mengerti ataupun belum paham tentang materi itu, silakan bertanya. Yang selanjutnya, mentaati peraturan baik yang ada di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Misalnya, peraturan di rumah itu seperti apa? Anak perempuan mengerjakan tugas anak perempuan, misalnya kayak nyapu, nyuci, ngepel, bantu mamahnya dan lain sebagainya, dikerjakan karena itu tata tertib. Terus lagi misalnya pulang sekolah jam sekian, ada tugas, bilang sama mamahnya, mah aku bikin tugas di rumah ini nomor teleponnya. Jadi jangan sampai mamah kamu nyari-nyari, kemudian WA wali kelasnya suruh nyari juga. Sebenarnya kalau sudah di rumah itu bukan tanggung jawab wali kelas lagi sebenarnya, tapi kami sebagai guru mempunyai tanggung jawab yang sama. Di masyarakat ada kerja bakti, tidak boleh teriak-teriak, tidak boleh tawuran, mengganggu orang dan lain sebagainya. Nah itu juga kita harus mentaati peraturan yang sudah ada baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Yang selanjutnya, selalu menjalankan kewajibannya dengan rasa senang dan nyaman, tidak merasa dipaksa ataupun dibebani. Misalnya, kamu sekolah ini kan lewat PJJ, pembelajaran menggunakan jarak jauh. Artinya, semua tugas itu kan ada di GCR ataupun ada di PJJ. Kamu baca dulu, kamu pahami dulu, disuruh ngapain itu tugasnya. Tidak paham kamu tanya gurunya, kemudian dikumpulkan misalnya jam 10, ya kamu harus kumpulkan jam 10. Jangan sampai misalnya jam 10 batas akhir kamu kumpulin jam 12 malam. Ya, dan semua tugas yang namanya anak sekolah, tugas belajar itu adalah suatu kewajiban. Bukan dipaksa untuk mengerjakan, apalagi merasa dibebani. Ya, dimanapun setiap anak sekolah pasti ada tugasnya. Jadi ingat, semua tugas harus kamu kerjakan dengan baik karena tugas adalah suatu kewajiban. Ya, kalau kata ibu sering bilang, tugas itu adalah hukumnya wajib, kudu dan harus dikerjakan serta wajib untuk dikumpulkan. Baca perintahnya lagi ya. Yang selanjutnya adalah hikmah istiqomah. Orang yang istiqomah itu akan dijauhkan dari rasa takut, rasa sedih, sehingga ia dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya, tidak hanyut dibawa dalam kesedihan dan tidak gentar dalam menghadapi kehidupan yang akan datang. Jadi dalam menghadapi hidup itu kita harus optimis, bukan pesimis. Ya, orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena ia tekun dan ulet. Ya, supaya kamu mendapatkan kesuksesan, misalnya di sekolah sebagai pelajar harus ngapain? Belajar dengan rajin, baca bukunya yang dipinjemin, ya, LKS-nya dibaca. Enggak ngerti kamu nanya ke Mang Google, ya. Itu sekarang mah zaman udah canggih, nak. Kamu kerjakan. Kemudian orang yang istiqomah akan selalu sabar serta mendirikan sholat, serta akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ibu materi tentang amanah, jujur dan istiqomah telah selesai. Apabila ada pertanyaan dan kamu belum memahami, belum paham tentang materi tersebut, silakan tanya. Ibu akan membuka hati, membuka perasaan dan pikiran semuanya untuk
kamu bertanya. Ya, silakan nanti perintahnya di GCR masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, ketik subscribe dan tanda loncengnya. Ibu tunggu sebanyak-banyaknya.